Hari ini ada yang nggak masuk? Banyak Miss yang nggak masuk. Kenapa tuh nggak masuk? Nafisa lagi nemenin Endah, Miss. Nemenin mana? Kayak Bang. SPP. Oh, oke. Dispen berarti pakai slide dispen kali ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, tolong dilihat dulu gambar di depan. Miss mau nanya nih, have you ever read a story with the title Cinderella before? Kalian pernah nggak baca cerita yang judulnya Cinderella? Pasti pernah kan ya? Udah terkenal kan ya? Nah, can you predict what type of the text in Cinderella's story? Jenis teks apa yang ada di cerita Cinderella? Dongeng. Iya bener dongeng. Tapi jenis apa tuh? Apakah Naratif. iya pinter. Karena udah jawab, Miss kasih hadiah buat Dede. Ya, Thank you, Miss. cerita Cinderella adalah teks naratif. Nah, dalam cerita Cinderella itu dari kisah nyata atau dari fiktif atau hanya bukan kisah nyata? Bukan kisah nyata. Iya, jadi karena Cinderella adalah teks naratif itu teks yang imajinatif atau cerita yang berisi imajinasi seseorang yang tujuannya untuk mengentertain people atau untuk menghibur orang. Nah, tipe dari naratif teks itu ada 4. Nah, yang pertama ada fairy tales. Ada yang tahu fairy tales itu apa? Fairy tales itu dongeng. Nah, contohnya Cinderella itu termasuk dalam dongeng atau fairy tales. Ada yang tahu contoh lagi selain Cinderella? Putri Salju. Iya, Putri Salju. Terus ada Rapunzel. Kemudian ada yang dansa sama si burung apa itu namanya? Belle. Iya, judulnya Belle. Beauty and the Beast. Terus ada apa lagi? Ada Tinkerbell. Nah, seperti itu adalah contoh dongeng. Kemudian fabel. Apa itu fabel? Cerita tentang Iya. Nah, fabel ini biasanya tokohnya adalah binatang. Nah, contoh dari fabel apa? Ada yang tahu? Kancil. Iya, si kancil. Ada juga Si kalau buaya. versi Inggrisnya tuh ada The Greedy Monkey. Kemudian ada folktale. Ada yang tahu apa itu folktale? Folktale itu adalah cerita rakyat. Contohnya cerita rakyat itu kayak Timun Mas. Nah, terus ada Maling Kundang gitu juga contoh dari folktale. Kemudian ada legend. Apa itu legend? Legenda. Iya. Nice. Legenda adalah biasanya itu berisi asal usul suatu Daerah. tempat. Nah, contohnya apa? Legenda Danau Toba. Iya, pintar. Ada juga The Legend of Surabaya. Terus ada banyak lagi ya. Nah, kita akan bahas struktur teks dalam cerita Cinderella. Once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Suatu ketika hiduplah seorang gadis dengan nama Cinderella. Dia tinggal dengan ibu tiri dan kakak tirinya. Nah, di paragraf pertama ini itu tuh memberikan gambaran tokoh dari cerita Cinderella. Ada siapa aja?
Ada Cinderella, Ibu Lili, Kakak sama Iya. Nah, ini disebut orientation atau penggambaran tokoh. Tapi nggak hanya tokoh aja, biasanya ada penggambaran waktu, ada juga pengenalan tempat, itu disebut dengan orientation. Kemudian generic structure yang kedua, her stepmother and stepsister treat her badly. Ibu tirinya dan kakak-kakak tirinya memperlakukan dia dengan buruk. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan mengundang semua gadis untuk ke apa tuh the ball? Ke lantai, bukan, ke pesta dansa. Nah, kemudian Cinderella wanted to go there. Cinderella pengen tuh ke sana, but she did not have beautiful dress. Cinderella pengen ke sana, tapi dia nggak punya apa? Gaun yang cantik. Terus dia bilang, "Oh God, I don't have dress." Nah, di paragraf kedua ini itu muncul suatu masalah. Apa tuh masalahnya? Ada yang tahu? Cinderella nggak punya dress. Iya, Cinderella pengen ke pesta tapi nggak punya dress. Itu adalah munculnya masalah di paragraf kedua. Nah, ini disebut dengan complication atau munculnya masalah di suatu cerita. Nah, kemudian generic structure yang ketiga adalah resolution atau solusi dari masalah tadi. Masalahnya apa tadi? Cinderella nggak punya dress yang cantik. Kemudian dia di paragraf ketiga dapat solusinya nih. A fairy godmother help her. Seorang ibu peri membantu siapa? Membantu Cinderella. Cinderella. She changed her dress into beautiful ones. Dia mengubah dress Cinderella jadi cantik. Kemudian dan Cinderella came to the ball. Kemudian Cinderella datang ke pesta dansa. A prince fell in love with her. Seorang pangeran jatuh cinta dengan Cinderella. They got married and lived happily ever after. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Nah, ini adalah bagian terakhir generic structure cerita Cinderella, yaitu resolusi atau solusi dari suatu masalah dalam cerita. Nah, tapi dalam naratif teks itu ada satu lagi generic structure-nya, yaitu reorientation. Nah, kenapa di sini di teks Cinderella ini nggak ada? Karena emang reorientation ini nggak wajib. Reorientation ini adalah pesan moral. Jadi ada nggak apa-apa dan nggak ada pun juga nggak apa-apa. Jadi nggak wajib ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang language feature. Nah, yang pertama ada once upon a time. Itu adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Nah, selain once upon a time, ada contoh lain nih, ada one day atau apa itu long time ago. Itu adalah contoh dari adverb of time. Kemudian ada specific character atau karakter yang spesifik. Nah, di sini ada Cinderella. Terus ada siapa lagi? Kakak tiri. Iya, ada step sisters. Kemudian Stepmother. kemudian ada fairy godmother juga. Kemudian ada prince. Iya. Kemudian language feature yang ketiga adalah menggunakan past tense. Past tense itu pakai verb berapa? Dua. Nah, di sini contohnya ada treated, kemudian ada invited, kemudian ada helped, kemudian ada change, kemudian ada lagi nggak? Came itu termasuk verb 2 juga ya. Kemudian language feature yang ketiga adalah direct speech atau kutipan langsung. Nah, contohnya dari kutipan langsung itu udah kelihatan ya, pakai tanda kutip 2. Ini untuk mengutip suatu kalimat langsung. Ini contohnya, oh God, I don't have dress. Kemudian time conjunction atau konjungsi
waktu. Ini contohnya ada then, terus ada when, seperti itu. Kemudian language feature yang terakhir ada action verb. Apa itu action verb? Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek. Jadi verb yang tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, ini subjeknya siapa? Cinderella. Ya kan? Cinderella kemana nih? Cinderella came to the ball. Cinderella datang ke pesta dansa. Nah, came ini datang itu kan berarti apa? Tindakan yang dilakukan oleh Cinderella. Iya, subjek, benar. Nah, sampai di sini dari penjelasan Miss tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Miss. Oke, kalau udah cukup berarti udah jelas ya. Miss kasih tugas. Oke, ini cara jawabnya di garis-garis aja, di underlining, terus dicari structure text sama language feature-nya ya. Atau di linkerin juga boleh, atau yang punya stabilo juga malah tambah bagus tuh. Nah, kayak ini nih, kayak punya Miss nih. Nah, kayak gini. Dicoret-coret aja di garis bawahi. Miss kasih waktu berapa menit? 1 menit sampai selesai. Ada yang udah selesai? Belum? Nanti kalau udah selesai, Miss bakal ngasih pertanyaan ke kalian. Udah, Miss? Ocha udah? Kalau gitu Miss tanya, dari teks itu apa generic structure-nya? Dan alasannya kenapa? Yang pertama ada orientation, terus communication, dan yang terakhir ada resolution-nya. Orientation-nya itu paragraf berapa, Ocha? Paragraf pertama, communication-nya paragraf kedua, paragraf ketiganya resolution. Terus alasannya kenapa tuh orientation-nya paragraf pertama? Karena dia menjelaskan spesifik karakternya, Kayak menjelaskan tokohnya ya. ya tokohnya, terus gitu. Untuk communication-nya? Karena di situ ada masalah. Iya, ada masalah, ada penjelasannya juga. Terus yang untuk resolution-nya? Kenapa paragraf 3? Itu udah ada itunya. Resolusinya tuh penyelesaian masalahnya. Iya. Udah? Udah. Oke, nice, Ocha. Great job. Miss ada? Ini Ocha. Ada hadiah untuk Ocha. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau jawab? Aku, Miss. Oh, Dede. Ayo, Dede. Apa, Dede? Language feature-nya apa tuh? Di paragraf pertama itu ada one day. One day itu termasuk ke adverb of time. Terus ada most itu specific character. Terus di sini ada past tense-nya ditandai dengan verb to di kalimat notice gitu. Terus ada conjunction-nya tuh di paragraf kedua itu since. Sama direct speech-nya di paragraf terakhir yang kalimat terakhir. Kalimatnya gimana?
Oh good, let me come out. Oh, How God. can I come out? Ah, iya. Oke, karena udah benar, Dede dapat hadiah juga. Yay. Susu. Enggak, bukan susu. Yeah. Different. Kamu nggak dapat Penonton susu. kecewa. Kamu udah punya Sini, susu. Dede. Penonton kecewa, Miss. Kamu udah punya Karena susu. nggak dapat susu. Dede dapat buah. Iya. Iya. Oke, karena waktunya udah habis, sudah bel, jadi apakah ada yang mau ditanyakan dari materi tadi? Cukup, Miss. Nggak cukup? Kalau gitu, Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.